Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, Ulun Maya dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah semester 1. Pertama, Ulun akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan dan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Penting atau tidaknya bahasa Indonesia. Sebuah bahasa penting atau tidak penting tidak dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu jumlah penutur, luas daerah, dan penyebarannya. Dan terpakainya bahasa itu dalam sarana ilmu, sastra, dan budaya. Nah, jadi bahasa Indonesia dipandang dari jumlah penutur. Ada 2 bahasa di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa kedua bagi sebagian warga Indonesia. Yang pertama kali muncul atas diri seseorang adalah bahasa daerah, yaitu bahasa ibu. Bahasa Indonesia baru dikenal anak-anak setelah mereka sampai pada usia sekolah taman kanak-kanak. Berdasarkan keterangan di atas, penutur bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu tidak besar jumlahnya. Kalau kita memandang bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, maka bahasa Indonesia itu tidak penting, akan tetapi pandangan tidak tertuju pada masalah bahasa ibu. Jumlah penutur yang dimaksud adalah jumlah penutur yang memberlakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia penting kedudukannya di kalangan masyarakat. Nah, selain itu, bahasa Indonesia juga dipandang luas penyebarannya. Penyebaran suatu bahasa tentu ada hubungan dengan penutur bahasa itu. Oleh sebab itu, tersebarnya suatu bahasa tidak dapat dilepaskan dari segi penutur. Penutur bahasa Indonesia yang berjumlah 174 juta lebih itu tersebar dalam daerah yang luas, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Keadaan daerah penyebaran ini akan membuktikan bahwa bahasa Indonesia amat penting kedudukannya di antara bahasa dunia. Yang terakhir, Ulun akan menjelaskan tentang ragam lisan dan ragam tulis. Ragam tulis dapat menyimpan informasi tanpa tergantung pada ruang dan waktu. Sintaks pada ragam lisan kurang terstruktur, sedangkan pada ragam tulis terstruktur. Ragam lisan memerlukan kehadiran orang lain, sedangkan ragam tulis tidak memerlukan kehadiran orang lain. Ulun ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan kepada Ulun untuk mempresentasikan tugas dari matkul bahasa Indonesia. Jika ada salah maupun khilaf dalam tingkah laku maupun ucapan dari Ulun, mohon dibukakan pintu ampun dan maaf sebesar-besarnya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kata Ulun yang salah, jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.